Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Sehat, Mbak Erni. Gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat. Baik, Pak. Cuma agak-agak gimana gitu. Ada masalah di Ya, sekolahan? sedikit, Pak. Ya, sedikit lagi kurang fokus ini. Kira-kira masalah apa ya yang membuat Mbak Erni kurang fokus? Jadi sekarang itu saya merasa itu gini, Pak. Saya kok ngajar itu kayak kayak kurang fokus ya mengajar murid saya. Jadi saya kadang punya keinginan untuk memberikan pembelajaran yang inovatif, ingin menyiapkan media pembelajaran yang menarik, tetapi kadang hal-hal itu tuh baru dari keinginan saya. Jadi ketika saya masuk kelas tuh saya sering kurang persiapan begitu, Pak. Gitu ya. Kira-kira masalahnya apa kira menurut Mbak Erni? Jadi gimana ya, Pak, karena Ya, ya memang mengajar itu tugas utama kita ya sebagai guru ya. Jadi kita ya. ingin mengajar yang inovatif, kadang ingin memberikan pembelajaran itu berpihak dengan murid, apalagi kita sudah mempelajari modul CGP ya, Pak, pengen banget mengajar dengan diferensiasi gitu. Tapi saya tuh mendapat tugas tambahan jadi bendahara pos, Pak, di mana kadang banyak sekali waktu saya tuh tersita untuk mengurusi bos dari misalnya melaporkan SPC, seperti mengurus keuangan transfer ke bank, bahkan sering sekali saya rapat-rapat tentang paguyuban bos. Jadi mau menyiapkan pembelajaran kadang terkendalanya itu Pak, malah ngurusin SPJ bos atau pergi rapat. Jadi bikin saya tuh kayak kurang semangat mengajarnya. Harus semangat ya Pak Erni. Ya, Iya eh, ya Pak. dari hambatan-hambatan selain yang ada di diri Mbak Erni tadi yang Mbak Erni sebutkan, apa kira-kira hambatan yang ada yang lain selain bendahara bos dan sebagainya? Ya sebenarnya itu sih Pak kalau di keluarga gitu kayaknya suami anak bisa memahami ya. Cuma kadang kita memang harus membagi waktunya itu yang susah ya Pak. Jadi kadang aduh waktunya itu kayak 24 jam itu jadi kurang Mbak. Itu yang jadi hambatannya ya. Jadi memang ketika kita harus berusaha bagaimana cara membagi waktunya itu yang sulit sekali Pak. Mau mana dulu yang dilakukan. Dari hambatan itu kira-kira bagaimana untuk peluang memecahkannya Mbak Erni? Memecahkannya gimana ya, kira-kira kalau tadi ya Pak, jadi Betul. saya pengen ngasih pembelajaran yang menarik, yang inovatif mungkin ya solusinya tadi itu ya saya nggak boleh nunda pekerjaan saya ya Pak, jadi harus bisa membagi waktu ya ketika saya harus apa ya tadi Pak, kita harus menyiapkan pembelajaran dulu di kelas yang menarik, mungkin setelah sesi pembelajaran baru saya mengerjakan pos, mungkin itu ya Pak, yang harusnya saya lakukan. Cuman memang berat ya Pak, bagaimana bisa atau enggaknya itu. Iya, itu kan solusi yang sudah ditemukan oleh Bu Erni membagi waktu. Terus kira-kira dari solusi itu bagaimana peluang untuk memecahkannya itu, Mbak Erni? Bisa nggak kira-kira? Gimana ya biar saya bisa membagi waktu, solusinya apa ya Pak? Mungkin saya perlu itu ya Pak, berkolaborasi ya dengan rekan sejawat ya. Itu mungkin menurut saya bisa jadi solusinya ketika nanti rekan sejawat bisa membantu saya dalam pelaporan bos, atau saya bisa belajar dari rekan sejawat saya bagaimana membuat pembelajaran yang menarik. Mungkin itu salah satu solusi menurut saya ya Pak, kalau kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin masalah saya tadi bisa lumayan teratasi ya Pak. Bekerja sama dengan rekan sejawat. Itu salah satu solusi yang disampaikan oleh Bu Erni. Ya, kira-kira untuk kedepannya rencana dari solusi tersebut untuk rencana terdekat yang Bu Erni lakukan apa itu?
Apa ya, mungkin kalau langsung semua susah ya, Pak, mungkin bertahap dulu ya dari, saya berkomunikasi dulu dengan rekan sejawat ya, Pak. Jadi ketika nanti saya mengajak salah satu rekan untuk membantu dalam pengerjaan SPJ. Jadi ketika ada teman setidaknya yang membantu, itu pastinya akan lebih cepat dalam melaporkan bos. Kalau lebih cepat pastinya saya juga jadi bisa menyiapkan pembelajaran. Mungkin langkah awal saya mau mengajak teman saya dulu aja untuk berkolaborasi dalam penyelesaian bos itu, Pak. Mengajak teman lah. Bagaimana caranya Mbak Erni untuk mengajak teman itu? Ya sebenarnya kemarin kan kalau dari kemarin-kemarin sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah ya, jadi kalau bendahara bos sendiri Ya, tuh kayaknya terlalu berat ya Pak. Jadi kemarin, ada rencana dari tenaga administrasi itu bisa membantu, tetapi kemarin baru rencana. Jadi saya masih merasa pekerjaan bos itu tiada hentinya. Jadi ketika saya mengajak rekan, setidaknya ketika kami mau ngeprint tentang apa itu lampiran dari SPJ mungkin bisa dibantu rekan saya itu. Jadi mungkin awalnya dari komunikasi dengan kepala sekolah dulu sehingga setelah itu dikomunikasikan dengan rekan saya itu, Pak. Karena kan kita harus tahu ya kalau bos itu bukan hanya tugas kita tetapi tugas satu sekolah gitu ya, Pak. ya, itu eh, rencana untuk kedepannya seperti itu yang disampaikan oleh Bu Erni. Dari rencana itu kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana Mbak Erni? Ukuran keberhasilannya kalau saya rasa kalau dikatakan 100% saya jadi tidak terganggu pembelajarannya belum bisa ya Pak, karena kadang masih ada rapat yang tidak bisa diwakilkan ya. Tetapi ketika saya sudah berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat, otomatis pekerjaan dari bos itu terbagi dengan rekan saya. Selanjutnya saya harus berusaha juga dari diri saya Pak, tidak menunda pekerjaan ya. Jadi ketika kita pekerjaan di bos tidak tertunda, otomatis ketika saya ada waktu untuk membuat apa tadi ya, pembelajaran yang menarik itu mungkin bisa terlaksana. Tapi kalau keberhasilannya 100% belum lah Pak. Mungkin ya saya coba dulu 80% lah ya. Karena kemarin saya anggap masih mungkin 50 menuju 60% awal kemarin permasalahan itu. Jadi dari rencana itu eh, kalau di rentang nilai ya 8, 8 ya Mbak Erni ya. Ya, Siapa orang yang bisa membantu untuk mencapai kira-kira 8 sampai 100% menurut Mbak Erni itu? oh, sampai 100%. Bisa nggak? Kalau itu gimana ya Pak? Berarti mungkin memang harus kontribusinya nantinya ke depannya harus totalitas jadi ya kalau sekarang mungkin baru tenaga administrasi yang membantu, tetapi mungkin ke depannya kalau bisa benar-benar tenaga administrasi itu diangkat sebagai bendahara pembantu bos ya secara resmi dengan SK yang sudah lengkap, mungkin akan lebih bisa ya Pak, bisa menuju kalau langsung 100% itu mungkin ya belum berani ya Pak, tetapi ya setidaknya bisa lebih dari 80% ya Pak. Oke, berarti tanggung jawab Mbak Erni sudah luar biasa sebagai bendahara bos dan juga eh, guru di dalam kelas. Semoga nanti di dalam solusi memecahkan masalah tadi Mbak Erni bisa mencapai targetnya ya Mbak Erni ya. Ya mudah-mudahan harapannya seperti itu ya Pak. Jadi intinya saya bisa tujuan utama tadi saya ingin menyampaikan memberikan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid itu tercapai itu ya. Jadi ketika bendahara bos yang sudah tugas tambahan yang jadi tanggung jawab saya juga terlaksana, tetapi apa yang tadi saya inginkan di awal bahwa murid saya itu harus mendapatkan pembelajaran yang tadi ya inovatif, mereka merdeka, mereka bahagia, mudah-mudahan itu tercapai Pak. Jadi harapan saya seperti itu. Eh, Oke, bagus. Terima kasih Mbak Erni untuk coaching hari ini. Mbak Erni sudah bisa mencapai tujuannya, sudah bisa mengutarakan unek-uneknya dan
cari solusinya sendiri. Semoga coaching hari ini bermanfaat ya Pak Erni, dan waktunya masih kurang apa enggak ini? Kurang tahu Pak, tadi nggak dijelaskan sampai jam berapa ya? 15 menit ya? Ya, ya. Tadi nggak dilihat ya. Tadi 2.13. Nggak apa-apa berarti ya. Ya, terima kasih ya Pak Bayu atas Ya, atas sudah mau mendengarkan curhat saya, sudah mau mendampingi saya dan menemani saya bercerita hingga akhirnya saya menemukan solusi yang bisa saya gunakan, saya lakukan untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Terima kasih banyak Pak Bayu. sama-sama Mbak Erni. Semoga dari solusi yang Mbak Erni, yang curhatan Mbak Erni dan solusi juga dari Mbak Erni bisa bermanfaat untuk Mbak Erni juga. Oke. Ya, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erni, selamat siang. Sehat Pak Bayu? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Ya, terima Semangat. kasih ya Pak Bayu sudah meluangkan waktu, udah punya waktu untuk kita bisa bersama di sini ngobrol-ngobrol. Kira-kira Pak Bayu lagi sibuk atau tidak? Alhamdulillah akhir-akhir ini agak sibuk Mbak dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dengan tumpukan pekerjaan yang ada, ya akhir-akhir ini agak sibuk, Oh, apalagi lagi dengan sibuk tugas ya? ya. uh, Iya, saya lihat agak beda gitu ya mukanya Pak Bayu, lagi agak sibuk ya. Jadi kira-kira sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini, ada yang mau Pak Bayu selesaikan dulu atau kita bisa mulai ngobrol hari ini? Udah sekarang udah agak longgar, enggak apa-apa, kita bisa mulai ngobrol, kita bisa mulai sharing, bercerita, dan alhamdulillah udah mulai, ini udah jam siang, udah agak longgar waktunya gitu. Oke, iya betul sekali nih Pak. Udah waktunya santai sedikit ya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kira-kira tadi Pak Bayu bilang Undiko ya ada beberapa masalah, terlihat rautnya Pak Bayu kurang fresh mungkin. Apa ada yang ingin diceritakan kepada saya Pak Bayu untuk hari ini? Eh, jadi gini Mbak, saya itu dilema, ada beberapa permasalahan yang harus saya selesaikan di sekolah dalam waktu yang harus cepat karena dikejar eh, deadline dan sebagainya. Dan ini beberapa masalah itu saya harus selesaikan gitu. Oh, jadi Pak Bayu tuh lagi itu ya, lagi agak dilema karena ada beberapa deadline yang harus diselesaikan, jadi menimbulkan masalah gitu ya Pak? Iya, Kira-kira apa sih yang Pak Bayu inginkan? Mungkin dari tadi ada banyak deadline, ada permasalahan tuh yang diinginkan Pak Bayu tuh yang bagaimana? saya kan di SMP Dieng itu kan jadi yang disepuhkan, Mbak. Ini ya, jadi yang disepuhkan, jadi yang ibaratnya yang dituakan di situ. Paling tidak setiap ada permasalahan tentu harus pengen saya segera diselesaikan. Salah satu contohnya kemarin Mbak Erni ada perselisihan antara guru dengan siswa. Kalau di tempat saya itu kan SMP, jadi eh, ah, itu terjadi, bisa terjadi, apalagi tempat saya SMP-nya SMP pinggiran yang mayoritas untuk, kebetulan yang ini kelas 8 kemarin yang berselisih paham dengan guru itu kelas 8, jadi dan kelas 8 tersebut apa ya, merupakan, menurut saya, bagi saya itu merupakan anak-anak COVID. Dalam arti gini, mereka sebenarnya tidak mau sekolah atau tidak punya hajat niat untuk sekolah, tapi kami giring, kami sadarkan untuk mau sekolah. Nah, tiba-tiba di perjalanan kelas 8 ini ada sebenarnya bukan masalah, tapi ada miskomunikasi antara siswa dengan guru. Yang itu tentu membuat
pembelajaran agak terganggu di kelas 8 itu. Seperti Ya. itu. Oh, jadi gini ya. Ya. Jadi ternyata jadi Pak Bayu itu ingin ketika Pak Bayu disepuhkan, kemudian ada permasalahan di sekolah itu Pak Bayu ingin masalah itu segera selesai gitu ya. Tadi ada Pak Bayu ngendiko ada perselisihan antara guru dan murid begitu ya Pak. Jadi Iya, karena murid itu COVID begitu ya. Jadi karena mereka itu niat apa ya keinginan sekolahnya berkurang begitu ya karena kemarin sudah iya, terbiasa COVID. Jadi ketika ada iya. miskomunikasi, Pak Bayu ingin permasalahan itu selesai. Iya, bagus sekali, betul sekali nggih Pak Bayu kalau ada permasalahan kita memang harapannya segera selesai agar tidak bertambah masalah lain nggih tentunya. Kira-kira masalah penyebabnya itu apa sih nih Pak Bayu kok bisa ada miskomunikasi? Jadi sebenarnya masalah itu harapan saya itu bisa diselesaikan oleh wali kelas. Namun dari awal saya sudah bilang, saya sudah sharing dengan wali kelas, Mbak tolong diselesaikan dulu masalah ini, biar tidak berlarut-larut, jangan sampai saya yang turun tangan gitu. Namun 1 bulan berlalu itu belum ada permasalahan. Lah puncaknya kemarin, minggu kemarin, ketika pembelajaran ada beberapa anak kelas 8 khususnya perempuan itu kan tidak ikut pelajaran guru tersebut. Dan notabene kan guru tersebut adalah guru senior yang mungkin ini yang membuat wali kelas 8 yang kebetulan juga guru baru itu merasa sungkan, merasa ewuh perkewuh gitu loh Mbak. Jadi mau melangkah juga takut. Akhirnya kan saya tanya ke anak, ada apa kok nggak ikut pelajaran? Padahal saya sebenarnya sudah tahu duduk permasalahannya. Karena takut dengan si guru A tadi, yang guru senior. Terus akhirnya anak-anak itu, murid-murid itu saya giring, saya masukkan ke ruangan saya ajak ngobrol, itu saya ajak ngobrol satu persatu. Ketika diajak ngobrol, mereka mereka terbuka. Satu mengungkapkan permasalahannya dengan guru si A, yang satunya lagi mengungkapkan juga permasalahannya sehingga ada titik terang. Akhirnya kami diskusi di situ gitu. Sehingga saya tahu benar-benar duduk permasalahannya sebenarnya hanya salah persepsi, hanya salah persepsi. Kemudian dalam waktu bersamaan juga setelah saya sharing dengan anak-anak siswa, saya memanggil guru tersebut, ya bukan memanggil, kita ketemulah, ajak ketemu, tapi tidak di ruangan saya ngajak ngobrol di kebetulan yang agak enak sambil nongkrong di pinggir kelas gitu, kita ngobrol, kita ajak komunikasi, dan di situ beliau cerita sebenarnya hanya miskonsepsi, hanya anak saja yang ketakutan karena memang beliau juga tidak mau dipersalahkan dalam persoalan ini karena niatnya adalah menuntun siswa biar lebih baik dalam bersikap, bertingkah laku dan sebagainya. Gitu. Oh iya Pak, Itu bagus seperti itu. sekali ya tadi dari permasalahan Pak Bayu tersebut. Tadi yang paling Pak Bayu inginkan sebenarnya guru dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Pak Bayu, tetapi ternyata belum bisa diselesaikan dan Pak Bayu punya langkah-langkah atau rencana itu Pak Bayu tadi mengumpulkan, nggih, memang betul sekali ketika mempertemukan itu akan terjadi komunikasi ya Pak Bayu. Tadi bagus Iya, sekali idenya Pak Bayu untuk mengajak mereka ngobrol, kemudian menyelesaikan miskomunikasi itu, kemudian juga di tempat yang nyaman tentunya ya Pak. Kalau mungkin di ruangan Pak Bayu gitu dengan yang tempat lebih nyaman hasilnya juga akan beda seperti itu ya Pak. Kira-kira untuk tujuan itu selain mengumpulkan agar tidak terjadi seperti itu lagi, kira-kira ada strategi apa dari Pak Bayu untuk menyelesaikan miskomunikasi dengan guru dan siswa seperti itu? ya. Saya menyelesaikan itu segera.
Nah, tujuannya biar tidak berlarut-larut, apalagi kelas 8 sekarang, Mbak, itu kan untuk persiapan ANBK. Nah, untuk persiapan ANBK itu harus benar-benar siswa pembelajarannya juga kondusif dan senang gitu di kelas. Kalau siswa akhirnya takut mau ikut pelajaran, akhirnya juga di di lain sisi berdampak kepada sekolah. Di lain sisi saya juga harus memberi masukan yang sangat hati-hati terhadap guru senior tersebut, karena guru tersebut adalah guru benar-benar guru senior di situ. Jadi yang notabene punya apa ya, punya pendapat yang berkukuh. Memang maksudnya baik, maksudnya luar biasa, namun kita harus sangat hati-hati mengajak melakukan cooking, kita melakukan diskusi supaya apa, si guru tidak tersinggung dengan apa yang kita lakukan, diberi masukan, si siswa juga bisa melakukan perubahan gitu. Nah, alhamdulillah dari yang kita lakukan bersama-sama dengan beberapa teman guru, wali kelas dan sebagainya, akhirnya sekarang kondisinya sudah mulai baik, kondusif, pembelajaran di kelas juga sudah mulai kondusif dan sudah mulai menyenangkan gitu. Artinya siswa sudah mulai enjoy menikmati pembelajaran di kelas. Gitu ya, bagus sekali ya tadi dari solusi Pak Bayu itu menyelesaikan masalahnya dengan segera ya Pak, biar tidak berlarut-larut. Betul sekali. Selain itu tadi Pak Bayu mengatakan ada rencana langkahnya itu uh, harus juga menjaga hati-hati sekali dalam berdiskusi. Nanti kalau salah berbicara bukan menyelesaikan masalah malah menambah masalah nggih Pak Bayu. Jadi Iya. bagus sekali apalagi itu guru senior. Ya saya juga sangat sependapat dan ide Pak Bayu sangat bagus. Nah, kira-kira dalam itu kegiatannya Pak Bayu itu kalau ada jadi masalahnya sudah terlatasi ya berarti Pak Bayu. Kira-kira ada mungkin yang mau dilakukan lagi mungkin dalam dekat-dekat ini bagaimana agar semakin kondusif lagi pembelajarannya? Ya, saya untuk permasalahan ini sudah clear. Namun kita kan juga harus mengantisipasi untuk jangan sampai ke depan muncul lagi seperti itu. Jangan sampai ke depan muncul lagi seperti itu, walaupun mungkin niat baik dari si guru tadi itu baik, niatnya baik. Namun cara penyampaian ke siswa yang mohon maaf tidak, mungkin si guru tadi kurang mempelajari sosial emosional si anak sehingga kadang tidak bisa diterima oleh si anak, apalagi latar belakang si anak tersebut kan bermacam-macam, emosional si anak tersebut kan juga bermacam-macam ya. Saya sudah sampaikan di depan tadi bahwa anak kelas 8 tadi itu merupakan anak-anak yang benar-benar tidak mau sekolah awalnya. Terus kita kasih masukan, kita kasih motivasi sehingga mau sekolah. Hal ini saya sampaikan ke teman-teman juga, selain guru senior tadi, juga saya sampaikan ke teman-teman bagaimana menjaga sosial emosional anak supaya tidak terulang lagi dan si anak tetap bersemangat untuk melanjutkan sekolah, menatap masa depan sesuai kodrat dan tujuannya, dan bisa mencapai apa yang dia cita-citakan, yang dia inginkan gitu. Jadi memang sangat-sangat sulit Pak untuk menyampaikan itu di kelas, di sekolahan. Tapi saya sampaikan di depan teman-teman bahwa memang untuk meyakinkan mereka harus dengan cooking, harus dengan ketelitian, kehati-hatian dalam bahasa, sehingga saya merasa saya bukan menggurui mereka. Ayo bareng-bareng, ini sekolah milik kita, ini sekolah bersama, besarkan bersama-sama gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Oh iya, iya betul sekali nih Pak Bayu tadi untuk mengantisipasi hambatan-hambatan itu Pak Bayu tetap walaupun sudah
bisa terlaksana, tetapi tetap untuk mengantisipasinya harus sering berkomunikasi dengan guru senior tersebut ya, tetapi harus hati-hati. Dan agar pembelajarannya lebih kondusif, Pak Bayu tadi mengatakan bahwa si guru senior ya guru-guru juga harus punya pembelajaran sosial emosional ya biar bisa menerapkannya, apalagi harus membangkitkan motivasi peserta didiknya yang kurang semangat ketika mau bersekolah. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu mungkin untuk menjalankan komitmennya Pak Bayu itu, yang ada yang bisa membantu Pak Bayu? Ya, yang bisa membantu saya ya Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu guru yang ada di situ. Saya nggak mungkin bisa melaksanakan tujuan saya seperti itu sendiri, nggak mungkin. Itu harus dibantu oleh teman-teman, Bapak Ibu guru, staf karyawan, dan juga komite yang ada di SMP Negeri Kejajar 2 itu. Jadi saya di situ hanya sebagai motivator. Biarkan teman-teman yang melaksanakan. Saya hanya sebagai fasilitator di situ. Artinya hanya mendorong, memotivasi teman-teman yang saya nggak bisa apa-apa tanpa bantuan mereka. Iya, setuju sekali, betul sekali nih Pak Bayu. Ternyata orang-orang yang bisa membantu Pak Bayu untuk menyelesaikan permasalahan dan sehingga tujuannya Pak Bayu di sekolah itu tercapai itu adalah seluruh pihak di sekolah nih Pak Bayu. Ya, ternyata Pak Bayu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan Pak Bayu sendiri. Dan kira-kira apa yang kita dapatkan dari diskusi ini menurut Pak Bayu terhadap Saya permasalahan lebih Pak Bayu? lebih terbuka, Mbak. Saya lebih plong. Lebih Ternyata plong. lebih plong. Ya, ini di ujung. Ternyata dari masalah pasti ada solusinya. Ya, ternyata butuh curhat juga kadang ya Pak. Iya, iya. Butuh menceritakan, tetapi ternyata dengan Pak Bayu bercerita, bahkan Pak Bayu sendiri yang menemukan solusi sendiri. Mudah-mudahan bisa komitmen untuk melaksanakannya, sehingga apa yang tadi jadi tujuan Pak Bayu itu bisa terlaksana seterusnya. Jadi di ujung sesi ini ya, kita sudah banyak ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu lagi seperti ini, kita bisa ngobrol, kita bisa menceritakan apa perubahan lagi di kelas 8 tadi, atau khususnya di sekolahnya Pak Bayu tadi ya. Siap, Pak. Saya ingin dengar lagi ceritanya nantinya. Ya, terima kasih ya Pak Bayu sudah uh, jadi teman ngobrol saya hari ini, kemudian kita bisa berdiskusi tentang segala permasalahan yang di tempat Pak Bayu. Mudah-mudahan tujuan kita di sekolah itu bisa tercapai ya Pak Bayu. Ya Mbak, sama-sama gitu. Alhamdulillah kita hari ini lancar, walaupun banyak ternyata. Iya.